Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSMA, senang sekali bisa kembali di podcast kali ini. Saya Ihron Setiawan bisa menyapa Anda kembali. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Adrian Adinata Chandra, spesialis penyakit dalam atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Adrian. Nah, itu dia. Halo Pak Dokter. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali Pak Dokter, terkait tentang transfusi darah dan donor darah. Selain itu kita akan membahas juga hal yang menarik tentang mitos dan fakta yang sering beredar di masyarakat nih Pak Dokter. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, untuk sahabat RSMA, jangan lupa follow akun media sosial kami di Facebook, PPID RS Manambai, dan Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok di RS_Manambai. Baik Pak Dokter, mungkin Sobat RSMA seringkali mendengar tentang transfusi darah Pak Dokter. Tapi apa sih sebenarnya definisi dari transfusi itu Pak Dokter? Betul tidak Dok, jenis-jenis transfusi itu ada banyak ya? Betul. Mungkin bisa Baik. dijelaskan Pak Dokter. Terima kasih. Ya, halo sahabat RSMA. Ya, saya diperkenalkan dengan Dr. Adrian. Saya akan sedikit menjelaskan di sini tentang transfusi darah. Jadi, transfusi darah adalah satu proses di mana kita memberikan darah atau komponen darah kepada seorang pasien dengan melalui bantuan infus. Nah, jadi dan memang ada banyak sekali seperti saya bilang ada darah jadi dan juga komponennya. Seperti yang kita ketahui, darah itu ada terdiri dari beberapa komponen. Bisa ada darah merah, darah putih, keping darah ataupun faktor-faktor pembekuan darah yang berada di dalam plasma. Dan itulah yang kita berikan kepada pasien tergantung pada kondisi apa pasien membutuhkan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Jadi ada banyak Pak Dokter, jenis tergantung kondisi pasiennya yang membutuhkan. Oke, Pak Dokter kan banyak pasiennya nih di poli maupun di rawat inap. Untuk kasus-kasus yang sering Pak Dokter temui di rawat inap ini yang membutuhkan transfusi darah itu seperti apa Pak Dokter? Ya, jadi transfusi darah itu juga adalah satu tindakan yang sangat beresiko. Jadi tentu saja kita akan memilih pada kondisi apa kita memberikan transfusi darah. Siap. Misalnya kita bagi-bagi saja berdasarkan komponen darahnya. Jadi pertama, komponen darah merah misalnya. Darah merah berarti adalah packed red cell kita sebut atau PRC. Nah, biasanya kita berikan pada kasus-kasus seperti apa? Ya, di mana terjadi kekurangan atau kehilangan dari sel darah merah. Itu biasanya terjadi pada kasus-kasus trauma, kecelakaan atau pembedahan yang membutuhkan pergantian darah yang besar. Atau bisa juga pada kondisi-kondisi di mana terjadi gangguan pada pasien di mana dia tidak mampu memproduksi sel darah merah itu sendiri. Nah, itu pertama. Kedua, pada keping darah. Keping darah itu juga tergantung pada kondisi-kondisi di mana dia berkurang produksinya. Misalnya pada apa? Misalnya pada pasien-pasien yang tidak kemampuan untuk memproduksi keping darahnya itu berkurang. Dalam hal ini misalnya pada demam berdarah di mana faktor pembekuan darah atau keping darahnya itu menurun. Nah, kemudian juga ada dalam hal ini adalah plasma atau faktor-faktor pembekuan darah. Nah, itu juga bisa berkurang pada kondisi-kondisi ada satu penyakit yang dinamakan misalnya adalah hemofilia, itu bisa menyebabkan penurunan dari faktor pembekuan darah. Disitulah kita membantu pasien-pasien yang lebih gampang berdarah itu kita berikan faktor-faktor pembekuan darah di mana dia kekurangan. Jadi semua pemberian atau produk-produk darah itu sangat selektif atau sangat tergantung pada kondisi. Nah, ada satu cerita menarik. Jadi dengan kemajuan zaman, kita semakin selektif dalam memilih komponen darah apa yang kita berikan pada pasien. Berbeda pada zaman kita mungkin masih kakek nenek kita dulu, itu ada satu produk darah yang dikatakan sebagai whole blood atau
darah utuh. Jadi semua darah itu diberikan kepada pasien. Itu biasanya pada kondisi di mana pasien mendapatkan perdarahan yang masif sehingga memang dia membutuhkan darah. Itu biasanya terjadi pada zaman peperangan. Pada saat itu ya memang kita akan lebih banyak membutuhkan darah sehingga itu akan membutuhkan darah full semua. Jadi semua komponen baik darah putih, darah merah, keping darah maupun faktor-faktor pembukaan darah itu sangat berkurang sekali hingga kita gunakan whole blood. Dan saat ini lebih komplit berarti. Betul. Dan saat ini dengan kemajuan zaman, syukurnya dengan kemajuan juga teknologi dan Rumah Sakit Manambai juga sudah mengadopsi itu sehingga kita lebih selektif dalam memilih produk darah apa yang kita berikan pada pasien. Siap. Sangat beragam sekali Pak Dokter. Betul. Ya. Nah, untuk pada kasus-kasus tadi Dok, untuk pada saat transfusi darah kan memiliki resiko Dok ya. Betul. Resiko tersendiri kepada pasiennya, tetapi walaupun resiko itu minim terjadi, adakah tips atau trik Dok untuk cara mengantisipasi dan cara penanganannya jika terjadi resiko tersebut Dok? Ya. Mungkin. Jadi biasanya kita itu selalu mengevaluasi. Jadi kepada pasien sebelum kita memberikan produk darah, karena seperti yang kita ketahui kita memberikan produk darah dari orang lain kepada pasien, di mana akan terjadi tentu saja dalam produk darah itu akan membawa kekebalan tubuh, baik kekebalan tubuh milik pasien dan juga kekebalan tubuh milik dari donor. Nah, sehingga otomatis kita akan mengevaluasi persiapan, baik persiapan dari pendonor sendiri. Jadi sebelum kita memberikan darah donor, kita akan mengevaluasi. Jadi dicek semua darah itu sehingga benar-benar darah yang diberikan kepada pasien adalah darah yang bersih, darah yang benar-benar sesuai dengan tujuannya, dan juga setelah itu kita juga evaluasi kepada pasiennya sendiri, apakah dia tekanan darahnya, kemudian suhunya, sehingga pada saat kita memberikan darah ke pasien, pasien dapat menerima manfaat semaksimal mungkin dan juga menurunkan resiko efek dari transfusi darah itu kepada pasien. Oke, baik Pak Dokter. Berarti prosesnya panjang ya Pak Dokter sebelum diberikan transfusi dengan pengawasan, tentunya pengawasan yang ketat dari tim medis di rumah sakit. Oke. Nah Pak Dokter, mengulik dari halaman resmi PMI, ternyata setiap 8 detik di Indonesia itu ada 1 orang membutuhkan darah. Betul. Dan kemarin kita juga sempat jalan-jalan ke BDRS RSMA, kami meminta data terkait penggunaan darah di BDRS kita ini ternyata cukup tinggi Dok. Betul. Di sini data dari Januari sampai Desember 2024, di sana penggunaan kantong darah di sana cukup tinggi, mulai dari 300-an sampai 400-an Dok. Betul. Per bulannya. Berarti dalam 1 hari itu ada 10 kantong darah kurang lebih Dok. Tetapi mungkin sebagian orang itu masih takut untuk donor darah Dok. Itu mungkin banyak alasan sih Dok. Salah satunya sih termakan hoax mungkin, mitos-mitos yang belum tentu kebenarannya. Nah, salah satunya yang sering saya dengar itu Dok, katanya sering donor darah bisa sebabkan darah seseorang itu habis Dok. Benar nggak itu Dok? Ya, jadi memang ya sahabat SMA banyak sekali kekhawatiran bagi kita untuk mendonorkan. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya banyak kondisi seperti penurunan darah atau darah setelah kita donor darah itu berkurang, itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi setelah kita mendonorkan darah, jadi kita ini memiliki dalam tubuh kita itu sekitar 5 sampai 6 liter darah dalam tubuh kita. Dan sekali donor darah yang diambil itu sebenarnya hanya kurang lebih 350 cc. Jadi hanya sekitar 5% dari jumlah total darah yang kita miliki. Dan itu sangat tidak signifikan. Dan lebih hebatnya lagi, tubuh kita itu secara langsung menggantikan. Jadi kan seperti saya katakan itu ada komponen-komponen. Begitu setelah kita mendonorkan darah, dalam waktu 1 hari, plasma darah kita itu langsung tergantikan selama kita makan, minum, serta mengkonsumsi nutrisi yang baik. Dan setelah 3 bulan, darah merah kita yang paling lama itu regenerasinya itu juga tergantikan. Sehingga
anjuran dari PMI bahwa tiap 3 bulan kita melakukan donor darah itu sudah cukup untuk bagi tubuh kita untuk melakukan regenerasi bagi darah kita yang kita berikan kepada yang membutuhkan. Berarti darah kita bisa tergantikan otomatis, hebat sekali. Betul sekali. Seiring berjalannya waktu tadi 3 bulan dok ya. Betul. Mitos selanjutnya nih Pak Dokter, saya sering juga mendengar terkait orang yang donor darah itu katanya bisa bikin gampang sakit dok. Benar nggak itu dok? Ya. Jadi begini, sebenarnya kalau gampang sakit itu malah sebaliknya. Dengan kita sering mendonorkan darah ya, sahabat SMA, sebenarnya kita secara tidak langsung tuh rutin mengecek diri kita. Kenapa? Karena kita pada saat donor itu, pertama, donor darah itu sudah terseleksi dengan ketat. Ya, dari PMI itu hanya memperbolehkan donor darah itu dengan kondisi pertama, usianya cukup 17 sampai 56 tahun usianya. Kemudian dari hemoglobin atau darah merahnya itu kita harapkan di atas 12, dari tekanan darahnya itu juga baik di atas 100 sistoliknya, dan juga berat badannya di atas 45. Itu saja sudah menyeleksi banyak orang. Jadi kita secara tidak langsung tuh check up rutin setiap kali kita melakukan donor darah, dan kita juga akan diperiksa darah kita juga akan langsung dicek pada saat kita melakukan donor darah, sehingga dengan kita juga rutin melakukan donor darah, tubuh kita juga secara rutin itu menggantikan darah-darah darah merah, darah putih, keping darah, itu semua tergantikan secara rutin karena tubuh kita itu dikeluarkan darah-darahnya, kira-kira seperti itu. Dan juga kita juga secara mental kita juga bisa memberikan rasa senang karena kita bisa mendonorkan darah kita kepada orang lain, yang dok, ya. membutuhkan. Jadi baik fisik maupun mental itu jauh lebih baik. Berarti sering donor darah bikin gampang sakit itu mitos ya, dok? Betul. Jadi sahabat RSMA, sering donor darah bikin sakit itu adalah mitos. Kita beralih ke kaum hawa nih dok. Kaum hawa kan dok punya siklus bulanan mereka. Wanita-wanita ini pada saat menstruasi katanya dilarang untuk donor darah dok. Benar apa tidak itu dok? Nah, kalau ini tergantung dari bagaimana kondisi. Karena kan pada saat donor darah itu akan dievaluasi seperti yang saya katakan barusan ya sahabat. Jadi sebelum kita melakukan donor darah itu, dokter dan tenaga medis akan selalu mengevaluasi apakah si donor ini memang bisa untuk melakukan donor darah. Sehingga apabila seorang wanita pada saat itulah sedang menstruasi dan kondisinya baik dari fisiknya baik, dari darahnya baik, kemudian dia sudah makan dengan makan yang bagus, kemudian minum yang cukup sebelum melakukan donor darah, itu tidak akan mengganggu apakah dia sedang menstruasi atau tidak. Dan juga kita melihat berapa banyak darah yang keluar pada saat menstruasi. Kalau misalnya tidak banyak dan juga kondisi fisiknya juga baik, kenapa tidak? Gitu ya. Berarti tetap dievaluasi kembali dok. Betul. Ya sebelum melakukan transfusi. Saya punya teman nih dok. Teman saya ini badannya kurus gitu. Setiap diajak transfusi alasannya itu katanya gak boleh gitu. Orang kurus transfusi darah gitu karena badannya kurus mungkin dok. Itu benar apa enggak sih dok? Nah, kembali lagi ke persyaratan untuk mendonorkan darah. Kita saat ini di PMI itu memberikan batasan itu adalah 45 kilo untuk batasan tergantung berat badan. Ya? Tetapi itu juga tidak mutlak karena seperti yang saya bilang, apabila kita memberikan, kenapa kita membatasi berat badan seorang pendonor itu adalah 45 kg, karena sebenarnya kita tidak ingin bagi pendonor itu juga merasakan rasa pusing atau tidak nyaman setelah melakukan donor darah, karena setelah donor darah itu kan akan ada kemungkinan rasa pusing, dan itu sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah darah yang dikeluarkan. Karena seperti yang saya bilang kan kita akan mengeluarkan darah kurang lebih 350 cc pada saat kita melakukan donor darah. 5% dari... Betul, 5% dari berat tubuh. Kalau berat badannya terlalu rendah, otomatis volume total darah itu juga lebih rendah. Jadi kalau kita berat badan di bawah 45 kg, kita takutkan dia lebih
pusing dibanding orang iya, normal, iya. sehingga kita mencegah itu terjadi. Tetapi itu juga tidak mutlak. Kalau misalnya seperti yang saya katakan, pasien benar-benar ingin sekali mendonorkan darah dan kok dia sudah siap dan tekanan darahnya baik, dia sudah makan lebih banyak, minum lebih banyak, kondisi bagus, tidur cukup sebelum donor darah, bisa. Dengan segala pertimbangan dan akan dievaluasi oleh tenaga medis tentunya lebih awal ya sahabat ya. Oke. Jadi begitu sahabat RSMA, badan kurus belum tentu nggak bisa donor darah ya. Evaluasi kembali terkait berat badannya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Selama masih memenuhi kriteria pendonor boleh-boleh saja dok ya. Bisa saja. Selain alasan-alasan tadi Pak Dokter, alasan lainnya itu teman-teman biasanya itu takut karena prosesnya katanya menyakitkan dok saat mendonorkan darah itu dok. Apa benar nggak dok itu? Sebenarnya pada saat kita donor darah itu kita sudah sebenarnya sama seperti kita diambil darah pada umumnya ya, atau disuntik. Jadi sebenarnya seperti digigit semut kata orang. Cuma dan juga kita sudah diberikan tempat yang nyaman, tempat yang tenang. Jadi sebenarnya hanya disuntik 1 kali dan juga dilakukan oleh tenaga terlatih. Jadi tenang saja sahabat ya. Jadi pada saat kita akan melakukan donor darah, tenaga medis yang sudah melakukan akan orang-orang yang terlatih dan hanya disuntik 1 kali saja untuk mengambil darahnya. Iya, baik Pak Dokter. Berarti sakitnya itu saat disuntikkan Suntik saja ya? 1 Setelah kali. itu nggak ada sakit. Tidak Sakitnya ada. juga minimal mungkin. Betul. Oke. Mitos selanjutnya itu Pak Dokter yang sering beredar di masyarakat itu mengenai resiko tertular penyakit katanya Pak Dokter. Orang-orang kadang-kadang dia ragu untuk donor darah, takutnya alat-alat yang digunakan mungkin kurang steril katanya Pak Dokter. Itu bagaimana itu menurut Pak Dokter? Ya. Jadi sahabat, pada saat ini apalagi dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini dan kita juga dari PMI dan juga Rumah Sakit Manambai itu sudah berprinsip bahwa semua alat-alat yang digunakan untuk donor darah adalah alat yang sekali pakai. Jadi tidak akan ada alat yang diberikan bagi seorang pendonor itu akan digunakan oleh pendonor lain. Jadi hanya 1 kali pakai. Baik itu jarum, kantong dan lain sebagainya itu adalah 1 kali pakai. Sehingga kemungkinan untuk penularan penyakit itu sangat rendah. Dan bahkan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan itu selalu menggunakan alat-alat pelindung sesuai standar operasional prosedur sehingga kita meminimalkan resiko penularan ataupun terkena penyakit, kira-kira seperti itu. Dan juga setelah pendonor melakukan donor, darah yang pendonor berikan kepada PMI itu akan dievaluasi, akan diperiksa lebih lanjut sehingga pasien yang akan menerima darah dari donor itu juga akan memastikan bahwa darah yang didapatkan itu juga benar-benar darah yang sehat, kira-kira seperti itu. Oke Pak Dokter, berarti sobat SMA nggak perlu khawatir lagi ya mengenai hal tersebut Pak Dokter ya, untuk tertular suatu penyakit yang ditularkan dari pendonor lain ke pendonor selanjutnya karena alat dan peralatan yang digunakan tentu saja yang steril dok ya. Oke, terima kasih. Terkait yang selanjutnya nih dok, sebentar lagi kan kita mau memasuki bulan puasa nih dok, dan mayoritas masyarakat kita di Pulau Sumbawa itu beragama Muslim. Nah, ada nggak tips untuk teman-teman sahabat RSMA yang ingin donor darah pada saat berpuasa seharian dok? Atau setelah berbuka mungkin seperti itu dok, boleh tidak dok? Ya, jadi sahabat RSMA sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan ibadah puasa. Nah, jadi apabila sahabat juga ingin melengkapi keinginan untuk melakukan donor darah pada saat di bulan puasa itu tidak masalah ya, asal dilakukan dengan persiapan. Jadi pertama kita harus mencari waktu yang tepat. Pada saat kapan waktu yang tepat? Tentu saja pada saat kita setelah sahur. Jadi pastikan pagi hari itu pada saat kita sahur kita sudah mempersiapkan dengan makanan yang cukup, makanan yang bergizi dan minum yang cukup. Jadi sehingga pada saat kita sahur itu makanan dan nutrisi yang kita berikan pada tubuh itu sudah cukup.
Kedua, pastikan kita tidur malamnya itu juga sudah cukup, bahwa tidak boleh bergadang, jadi kondisi benar-benar fit. Kemudian setelah itu, setelah persiapan yang baik, baru boleh datang ke PMI terdekat untuk melakukan donor darah. Jadi pastikan bahwa tubuh kita sangat fit, sehingga kita pada saat melakukan donor darah dan diperiksa oleh tenaga medis itu juga dalam kondisi yang baik untuk dilakukan donor darah. Dan setelah melakukan donor darah, aktivitas itu juga jangan terlalu aktif, karena kita baru saja mendonorkan darah kita, sehingga kita tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Jadi dengan kita melakukan donor darah, persiapan sebelum melakukan donor darah dan sesudah donor darah, kita bisa memberikan donor darah pada waktu yang baik, yaitu di bulan puasa. Baik Pak Dokter. Oke sahabat RSMA, itu dia tadi penjelasan Pak Dokter mengenai boleh tidak kita donor darah pada saat berpuasa. Ya tergantung tadi Dok ya, kita harus menjaga pola tidur, pola makan untuk menjaga tubuh kita tetap fit. Nah Pak Dokter, kalau sering donor itu bikin kegemukan katanya Dok, bikin obesitas katanya Dok. Benar nggak Dok? Ya, jadi sahabat RSMA banyak sekali ya perkataan-perkataan di luar, tapi memang kita harus tahu bahwa pada saat kita mendonorkan darah, sebenarnya kita kan mengeluarkan sedikit sebagian dari darah kita, dan juga bagi beberapa orang itu memang dia akan merasakan rasa lapar, terutama setelah donor darah, dan memang kita akan berusaha untuk makan setelah donor darah, dan itu yang biasanya makan yang kelebihan tanpa aktivitas yang cukup, itu yang menyebabkan peningkatan dari berat badan, bukan dari donor darahnya. Dan begitu juga bagi pasien yang menerima donor darah, apakah dia dari orang gemuk ataukah dari orang kurus, dia juga tidak akan mengalami perubahan berat badan, karena tidak akan ada kalori atau nutrisi yang diberikan dari darah, karena yang diberikan dari donor kepada pasien adalah darah dan komponen darah saja, jadi tanpa kalori, sehingga tidak akan terjadi perubahan berat badan baik bagi donor maupun bagi pasien. Kira-kira seperti itu sahabat. Oke Pak ya. Dokter, berarti donor darah bikin gemuk itu mitos Pak Dokter. Mitos ya? Betul. Oke, untuk sahabat RSMA tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, ternyata itu hanya mitos. Jadi sahabat RSMA jangan ragu lagi untuk mendonorkan darah, karena banyak sekali manfaatnya Pak Dokter ya. Iya. Terakhir mungkin Pak Dokter, penyampaian closing statement mungkin Pak Dokter, pesan-pesan untuk sahabat RSMA di rumah terkait tentang transfusi dan donor darah tadi. Silakan Pak Dokter. Baik. Jadi sahabat, seperti yang Pak Dokter sudah jelaskan, bahwa donor darah itu memiliki sangat banyak sekali kebaikan, baik bagi kita menjaga kesehatan bagi pendonor maupun juga kemanfaat bagi donor yang pasien yang kita berikan donor darah. Sehingga apalagi kita melihat bahwa kebutuhan rata-rata pasien tiap bulan itu membutuhkan paling tidak itu 300 sampai 400 kantong, sedangkan satu orang hanya bisa mendonorkan darah satu kantong itu hanya tiap 3 bulan. Jadi jangan ragu-ragu dalam memberikan donor darah. Sedikit donor dari Anda itu sangat berarti bagi orang lain. Saya harapkan ini membuat sahabat-sahabat RSMA untuk lebih giat lagi untuk mendonorkan darahnya. Terima kasih Pak Dokter. Nah, sahabat RSMA, itu dia tadi closing statement atau pesan-pesan dari Pak Dokter untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa juga teman-teman atau sahabat RSMA untuk berobat atau kontrol ke poliklinik penyakit dalam RSMA, ketemu langsung dengan Pak Dokter Adrian. Ya, Pak Dokter, tak terasa sudah di penghujung waktu nih Pak Dokter. Banyak sekali pembahasan yang bermanfaat yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bincang-bincang bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk sahabat RSMA yang menyaksikan podcast ini. Baik sahabat RSMA, sebelum saya tutup podcast kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa follow akun medsos kita di Instagram RS Manambai, di Facebook PPID Manambai Abdul Qadir, YouTube RS Manambai, TikTok RS Manambai. Nah Pak Dokter,
sebelum saya tutup, saya sudah ada pantun nih Pak Dokter sebagai penutup kita. Karena biasanya kalau tanpa pantun itu ada yang kurang gitu Pak Dokter podcast kita. Baik, ke taman memetik kelapa. Cakep. Kelapa muda enak dirasa. Cakep. Tak terasa sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Iron Setiawan bersama Dr. Adrian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSMA melayani sepenuh hati.